Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadhana allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, dalam mengawali pengantar berbuka puasa hari ini, saya ingin menyampaikan dengan pengantar, yaitu sebuah kisah di dalam dunia pewayangan. Al-Kisah Pak Prabu Kunti Boja itu mengadakan sayembara untuk anaknya, yaitu Dewi Kunti, dan yang keluar sebagai pemenang itu adalah Raden Arasoma. Maka datanglah Pangeran Pandu dari kerajaan Hastina yang datang terlambat. Kemudian dengan penuh kesombongan, Raden Arasoma ini menantang Pangeran Pandu supaya kedatangannya ke Kunti Boja itu tidak sia-sia. Maka ketika diserang dengan senjatanya, Raden Arasoma ini, darah yang keluar dari tubuhnya itu tiba-tiba menjadi raksasa cebol, yang mana kalau dilukai semakin banyak darah yang keluar, semakin banyak pasukan itu seperti kuman, seperti virus yang menyerang dari Pangeran Pandu, sampai Pangeran Pandu kelabakan dan ia melakukan mengheningkan cipta, berdoa kepada Tuhan supaya dapat mengatasi serangan dari pasukan raksasa cebol yang seperti virus tersebut. Maka doanya diijabah. Kemudian pasukan raksasa cebol itu lenyap seperti asap, dan Raden Arasoma pun lemas badannya, tak berdaya, sehingga dia mengaku menyerah kalah kepada Pangeran Pandu. Nah, hadirin rahimakumullah, suasana seperti itu, ilustrasi dalam cerita pewayangan tadi, hampir sama dengan suasana saat ini ketika kita ditimpa dengan penyebaran virus COVID-19 yang merajalela, bahkan menggembarkan dunia. Semuanya takut, tetapi sesungguhnya kita memiliki penawar. Kita memiliki sebuah kekuatan, fasilitas yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kekuatan itu tiada lain adalah dengan sholat, terutama sholat tarawih di dalam suasana bulan Ramadan seperti ini. Dengan sholat tarawih, maka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang harinya puasa, malam harinya tarawih, di mana tarawih itu kalau dalam waktu yang lain di luar bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayab asa karabuka maqama mahmuda. Dan pada sebagian malammu itu hendaklah kamu itu bangun untuk sholat, fatahajjad bihi nafilatalak, sebagai amalan yang utama. Asa ayab asa karabuka maqama mahmuda. Maka Allah akan memberikan kepadamu itu kedudukan tempat yang terpuji. Itu ganjaran balasan bagi orang-orang yang memelihara sholat malamnya. Nah, dengan tarawih ini, tarawih itu berasal dari kata roha, tarwiyah, atau kata ruh. Dalam bahasa Arab, arti dari tarwiyah itu adalah waktu sesaat yang digunakan untuk istirahat. Maka dalam kaifiatnya, sholat tarawih itu sesungguhnya sholat santai, karena kita menanggalkan segala atribut keduniaan kita. Kita meninggalkan segala urusan dunia kita untuk semata-mata menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat tarawih itu. Dan saat-saat yang paling dekat antara diri kita sebagai seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud di dalam sholat tarawih tersebut. Maka inilah momentum bagi kita untuk melakukan introspeksi. Kita bertafakur, kita melakukan perenungan betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan virus yang kecil tersebut kita dibuat gempar, kita dibuat kalang kabut. Bahkan tidak sedikit diantaranya takut, sampai untuk beribadah berjamaah di masjid saja ada edaran untuk dilarang berjamaah, dan kita dianjurkan sholat di rumah. Maka dengan momentum Ramadan tahun ini, marilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat, memohon doa kita, dan menyempurnakan ibadah saum kita yang dilakukan di siang hari dengan sholat tarawih di malam hari. Apalagi kebetulan sekarang itu dilarang untuk berjamaah untuk sementara waktu di masjid,
kita lakukan sholat tarawihnya di rumah, gunakan untuk belajar menjadi imam. Karena dengan kepasrahan diri kita, ketundukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menunjukkan kuasanya, hanya dengan makhluk yang kecil sebesar virus saja kita dibuat tak berdaya. Kita tidak bisa bersekolah seperti biasanya, kita tidak bisa sholat berjamaah, kita tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Maka mudah-mudahan Ramadan yang agung ini menundukkan hati kita yang penuh dengan kesombongan, yang penuh dengan keangkuhan, dan menyadari betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini marilah kita untuk senantiasa menjaga semangat kita untuk tetap melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing berjamaah dengan keluarga. Mudah-mudahan amal ibadah saum, amal ibadah tarawih, kemudian amal ibadah kita yang lainnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.